Berdasarkan pemahaman Anda, jelaskan mengapa lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, dan apakah itu mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu sendiri. Mengapa lingkungan dapat menopang kehidupan manusia? Nah, karena adanya daya dukung lingkungan di mana kemampuan lingkungan untuk mendukung atau menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dengan cara mengetahui kapasitas alam dan sumber daya alam untuk mendukung kegiatan manusia yang menggunakan ruang bagi keberlangsungan hidupnya. Nah, tentunya dapat mempengaruhi keseimbangan jika manusia tidak bisa menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya, atau adanya campur tangan manusia dengan segala aktivitas pemenuhan kebutuhan yang berlebihan. Hal itu akan berdampak pada ketidakstabilan lingkungan untuk menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jelaskan tentang gambar di bawah ini berdasarkan pemahaman Anda. Yang kedua, daun nitrogen. Nah, ini saya akan menjelaskan daun nitrogen. Nah, nanti saya simpan bagannya di dalam video. Nah, nitrogen ini banyak sekali terdapat di dalam atmosfer. Nah, karena nitrogen ini tidak bisa langsung digunakan oleh tumbuhan dan hewan, maka nitrogen ini nantinya akan masuk ke dalam tanah melalui proses fiksasi. Nah, fiksasi nitrogen ini dibantu oleh bakteri Rhizobium acetobacter yang terdapat pada akar-akar yang berpolong. Nah, nitrogen ini kemudian nantinya akan diserap oleh tumbuhan dan oleh tumbuhan. Hal ini disebut dengan proses asimilasi. Nah, nitrogen juga terdapat dalam hewan, di mana tanaman yang mengandung nitrogen kemudian akan dimakan oleh hewan atau manusia, otomatis nutrisi termasuk nitrogen akan berpindah ke organisme yang memakannya. Ketika organisme seperti tumbuhan, hewan, dan manusia mati atau mengeluarkan feses dari tubuh mereka, itu akan mengalami proses dekomposisi atau pembusukan oleh bakteri dan jamur yang nantinya akan melepas senyawa amonia. Nah, selanjutnya senyawa amonia ini akan dikonversikan menjadi amonium dan kemudian dikonversikan lagi menjadi nitrat oleh bantuan bakteri Nitrosomonas, dan dikonversikan lagi menjadi nitrat oleh bantuan bakteri Nitrobacter. Nah, perubahan senyawa amonia menjadi nitrat ini dinamakan dengan proses nitrifikasi oleh bakteri. Nah, nitrat ini sebagian akan digunakan lagi oleh tumbuhan dan sebagiannya lagi akan diubah oleh bakteri denitrifying menjadi nitrogen, sehingga gas nitrogen ini akan kembali ke atmosfer. Nah, perubahan nitrat oleh bakteri menjadi nitrogen ini dan kembali ke atmosfer ini dinamakan dengan proses denitrifikasi. Jelaskan tentang gambar di bawah ini berdasarkan pemahaman Anda. Nah, bisa dilihat dari gambar itu gambar piramida makanan. Nah, piramida makanan ini merupakan diagram yang menggambarkan susunan trofi 1 dan trofi lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofinya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil.
karena adanya penurunan jumlah energi yang tersedia di setiap tingkat trofinya secara berurutan. Nah, misalkan pada tingkat produsen, tumbuhannya itu menghasilkan 10.000 kalori. Nah, ketika konsumen satu memakan produsen ini, nantinya energi yang dihasilkan hanya mendapatkan 1.000 kalori dan seterusnya. Nah, berkurangnya energi ini di setiap tingkat trofi disebabkan karena hanya beberapa makanan tertentu yang dimakan oleh setiap trofinya. Bisa dilihat pada gambar komposisi yang paling dasar dari piramida tersebut adalah produsen. Nah, produsen ini merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contoh pada gambarnya itu ada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini akan menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis, yang dimana nanti energinya itu akan digunakan oleh konsumen pertama atau konsumen tingkat 1. Nah, konsumen pertama yang mana ia akan mendapatkan energi langsung dari produsen disebut dengan konsumen primer. Contohnya hewan yang termasuk herbivora. Nah, dilihat dari gambar yang termasuk ke dalam konsumen primer ini adalah belalang. Nah, belalang ini nantinya akan memakan produsen sehingga akan mendapatkan energi langsung dari si tumbuhan tersebut. Nah, energi yang dihasilkan oleh belalang ini hanya 1.000 kalori dari 10.000 kalori. Selanjutnya, konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen tingkat 1 disebut dengan konsumen sekunder. Nah, contohnya itu hewan pemakan daging atau karnivora. Dilihat dari gambar yang berperan sebagai konsumen sekunder yaitu tikus. Nah, tikus ini nantinya akan mendapatkan makanan dari konsumen tingkat 1. Nah, energi yang dihasilkan dari 1.000 kalori ia hanya akan mendapatkan energi sebanyak 100 kalori. Selanjutnya, konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan makanan dari konsumen tingkat 2 disebut dengan konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, konsumen puncak ini merupakan konsumen yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Contoh dari gambarnya itu ada serigala. Karena serigala ini tidak bisa dimakan oleh hewan lain, jika mati, bangkainya itu akan dekomposer atau diuraikan, lalu nutrisi yang ada di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Kesimpulannya, dari piramida makanan ini yang paling mendasar ada produsen. Nah, produsen ini makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contoh dari gambarnya itu ada tumbuhan. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 1. Nah, karena konsumen tingkat 1 ini tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia akan memakan dari produsen. Nah, contoh hewan dari konsumen tingkat 1 ini ada belalang. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat 2 ini hewan pemakan daging. Nah, contoh dari gambarnya itu ada tikus. Nah, tikus ini nanti akan memakan konsumen tingkat 1. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Nah, karena konsumen puncak ini merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain. Contohnya itu kan serigala. Nah, serigala ini nantinya kalau mati dia akan diuraikan oleh bakteri atau dekomposer
sehingga nutrisi yang ada di dalamnya nanti akan digunakan onsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan deforestasi, uraikan juga penyebab, dampak, dan penanggulangannya. Deforestasi merupakan suatu peristiwa hilangnya hutan alam beserta atributnya yang diakibatkan oleh penebangan hutan yang bertujuan untuk mengubah lahan hutan menjadi non-hutan. Penyebab dari deforestasi ini, yang pertama, jumlah manusia yang semakin bertambah sehingga memerlukan lahan pemukiman. Yang kedua, bisa juga dari kegiatan pengalihan fungsi hutan untuk keperluan lainnya seperti perkebunan skala besar, perkebunan skala kecil, industri penebangan kayu, pertambangan, pembukaan jalur atau jalan, dan bisa juga dari ekspansi pemukiman. Nah, fungsi dari deforestasi ini yang pertama melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang telah terdegradasi. Yang kedua, mencari alternatif lahan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik. Yang keempat, melakukan pengolahan lahan secara tepat dan tidak merusak lingkungan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk atau apa saja yang mempengaruhi, serta jelaskan bagaimana cara memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada perkembangan kelahiran, kematian, perpindahan penduduk. Definisi dari dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan penyebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk ada 3. Yang pertama, kelahiran atau natalitas. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Yang ketiga, migrasi atau perpindahan. Nah, untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang bisa kita ketahui dari rumus proyeksi penduduk. Nah, rumus proyeksi penduduk ini adalah perhitungan jumlah penduduk di masa yang akan datang berdasarkan asumsi perkembangan kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, menggunakan rumus proyeksi ini bisa menggunakan rumus pertumbuhan geometris, rumus pertumbuhan aritmatika, dan rumus eksponensial.